Rawitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kalau bersama Rabbi zidna ya, udah lupa. Baik mama yang saya banggakan dan para ustazah yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang semoga Allah berkati dan Allah muliakan para ahli surga, mama-mama solihan, amin ya. Ada ayat enggak? Enggak ada. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Yang sudah pernah ketemu ya Bunda, dan salam kenal buat yang belum pernah ketemu. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga langkah kita semua dari rumah ke sini tercatat menjadi amal ibadah. Amin. Orang yang punya niat menuntut ilmu itu pahalanya lebih banyak dari orang yang berziarah kubur, lebih banyak dari orang yang bersilaturahmi. Ya, jadi lebih banyak dari orang yang bersedekah. Jadi ilmu itu, mencari ilmu itu pahalanya lebih banyak. Tapi bukan berarti yang lain tidak harus dikerjakan. Kenapa? Karena ilmu itu adalah kunci dari semuanya. Kunci ibadah itu ilmu, kunci kehidupan itu ilmu. Jadi mama-mama kalau ingin anaknya sukses, jangan lelah mencari ilmu. Ya, karena ilmu itu dibutuhkan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Kenapa? Karena hidup kita sejatinya adalah ujian. Masih kecil kita diuji bagaimana harus patuh sama orang tuanya. Enak-enak main suruh pulang, suruh tidur ya. Enak-enak main suruh pulang lagi, suruh bantu mama dan lain sebagainya. Udah agak besar ada lagi ujian, cari guru. Kok dulu nggak datang-datang ya? Sudah dapat jodoh, menikah, punya anak, ada lagi ujiannya ya Bapak ya. Jadi ujian, memang hidup ini penuh dengan ujian. Dan orang yang kuat ujiannya adalah orang yang punya ilmu ya, dan diimbangi oleh iman. Ilmu saja dimiliki bisa menjadi sombong tanpa iman ya. Jadi harus dua-duanya, ilmu dan iman. Dan alhamdulillah mama semua memilih anak-anak di lembaga Islam itu gunanya bagaimana dua-duanya bisa seimbang ya mama ya. Nah, mama yang saya banggakan, kali ini kita mau belajar tentang mengenal 4 tipe pribadi anak ya mama ya. Jadi kepribadian anak itu macam-macam ya mama ya. Apa saja ya kira-kira ya? Oh mama udah pinter. Jadi ada beberapa tipe kepribadian banyak, tapi dikelompokkan menjadi 4 ya mama. Ini dari pakar pendidikan atau psikolog itu menyampaikan bahwa ada 4 tipe. Kalau mama tahu tipe-tipe karakter, nggak gampang marah kepada anak, nggak gampang menjustifikasi anak ini nakal, enggak ya Maya. Oh anak ini, oh anak ini enggak. Tapi kalau kita punya ilmunya, tahu oh memang seperti ini anak ini, berarti cara menanganinya ini, gitu ya. Kenapa? Karena memang semua itu punya karakter unik, tidak hanya wajahnya yang berbeda-beda. Ada yang mancung,
gendut, ada yang pesek, ada yang mata belok, ada yang sipit. Secara fisik berbeda, karakter juga berbeda. Iya Mama ya. Jadi apa namanya, kalau kita pelajari, kita akan lebih mudah menangani anak-anak kita. Biasanya karakter itu berturun dari mamanya atau dari ayahnya atau dari kakek neneknya. Makanya kalau melihat anaknya karakternya berbeda, diskusi sama ayahnya, kayak sama apa kayak aku. Jadi biar gak terlalu marahin anak ya. Anak saya itu sama, mungkin sedikit sama ya dengan anak mama. Anak saya itu saya tidak ngecek ke dia ke psikolog. Mungkin kalau dicek ke psikolog mungkin hiperaktif. Tapi saya anggap anak saya normal, maksudnya masih saya bisa tangani sehingga saya tidak ke psikolog gitu. Jadi anak saya aktif luar biasa gitu. Nah ketika saya sama suami bilang, ih kok aktif kok ya aku sih. Tenang saya, oh kayak ayahnya gitu. Jadi nggak bisa diamnya aja bergerak, misalnya duduknya begini gitu, nanti tangannya apa gitu, mesti ada saja aktivitas, kecuali tidur dia. Jadi gitu, tinggal kita bagaimana cara ngajarnya. Nah kalau ngajar jangan disuruh dia duduk tenang, tambah tersiksa dia Mama. Entah dia main bola, entah main bongkar pasang, biarin, kita seperti merekam. Diingatkan anak saya umur 4 tahun itu sudah hafal juz amma. Karena mulai bayi saya ngasih ASI itu saya mengikuti kurikulum hafalan Mama. Jadi kalau ingin kita hafalan, satu hari kenalkan satu ayat. Misalnya anak saya nenek Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu satu ayat terus gitu. Nah, besok Allahus Samad, tapi diulang lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad itu saya rekam. Nah, ternyata ketika anaknya bisa ngomong, cukup sekali untuk hafalannya gitu. Nah, di 4 tahun alhamdulillah bisa disam. Dan alhamdulillah sekarang sudah kelas 4, udah 4 juz. Alhamdulillah. Nah, itu enggak dipondokin, ditangani sendiri. Habis subuh satu ayat, habis subuh satu ayat. Seperti itu. Bukan ini untuk takabur ya Mama, untuk memotivasi Mama semua. Karena ilmu yang pertama yang kita ajarkan kepada anak adalah Al-Quran. Nggak usah bingung anaknya sekarang nggak bisa matematika, tapi kenalkan dulu Al-Quran. Nah itu ya Mama ya, kenalkan dulu Al-Quran. Jadi ada 4 tipe kepribadian anak. Kembali lagi ke laptop ya Mama ya, apa saja ya itu, next lagi. Ini ya Mama ya, jadi setiap anak itu unik, berbeda-beda, punya gaya dan berpikir yang berbeda, dan bertindak yang berbeda karena pola pikirnya juga berbeda. Anak yang kinestetik senangnya bergerak, ya bergerak. Cara mendekati temannya ya dengan jauh-jauh. Moro-moro temannya dipeluk, nggak taunya temannya kejar jatuh karena terlalu agresif gitu. Padahal sebenarnya dia senang mendekati temannya gitu. Ada dulu tuh murid saya luar biasa agresif. Nah, anak saya tuh kan kecil, dia gendut, jadi digendong gitu, kan keperkes ya. Terus sampai situ anak saya pulang nangis, udah aku tadi digigit sama itu gitu. Itu sebenarnya ingin deketin kamu deh, cuman caranya dia begitu. Terus gimana? Kamu kasih tahu aku sakit. Kalau kamu mau main sama aku, kamu jangan begitu sama aku gitu. Akhirnya ternyata yang bisa mendekati anak ini hanya anak saya, karena mungkin anak saya ngomong gitu. Akhirnya yang lain saya edukasi untuk mengatakan hal yang sama. Ternyata paham anak itu.
Tuh. Kalau marah anak saya, ayo kamu sudah bosen ya, ayo main sama aku. Diajak apa? Nyiram bunga sama anak saya gitu. Jadi dia langsung nggak marah gitu. Ayo megang sapu, nyapu kalau kamu bosen gitu. Jadi begitu Ustazah, kalau ada anak aktif arahkan dengan kegiatan lain, nggak harus megang pensil, megang sapu aja belajar ya. Ayo dek bantu bunda bersih-bersih. Nah, anak yang hiperaktif itu kasih kepercayaan, misalnya ngambil tabungan teman untuk taruh di kantor, bagikan buku, pokoknya jadikan anak ini kayak kapten, jadi leader. Bu guru minta tolong ini di ini, senang sudah anak yang seperti itu, karena memang nggak senang diam anak itu bunda ya. Nanti kalau dia sudah ngerti, dia akan menjadi pahlawan teman-temannya. Iya, kalau misalnya ada temannya ke kamar mandi, dia yang nganterin. Iya, kadang ada yang nyopotin celananya gitu, bantu temannya kesusahan, dia yang bisa jadi gurunya gitu. Jadikan asisten Bu. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian mengenal kepribadian, membantu orang tua dan guru menyesuaikan pendekatan. Jadi kalau kita sudah paham karakter anak, akan mudah merayunya, mudah mendekatinya. Oh, anak ini kinestetik, berarti harusnya dikasih kepercayaan. Oh, anak ini apa namanya melankolis, nggak boleh banyak dinasehati, nanti nangis. Gampang lesu. Nah, kalau melankolis itu sudah baik, tapi dia senang dipuji. Anak melankolis itu ya. Jadi misalnya nulis kok jelek banget, jangan bilang kok jelek tulis aku, untung sudah nggak mau nulis. Pinter anak mama, tulisannya sampai penuh ya tulisannya, tambah bagus lagi kalau tulisannya ini berjarak dek, besok dikasih jarak ya dek gitu. Jadi puji dulu baru kasih masukan. Anak melankolis ya. Kemudian ada 4 tipe dasar ya: koleris, sanguin, melankolis, pragmatis ya. Nanti mama semua saya kasih instrumen sehingga tahu anak saya kategori yang mana gitu ya. Oke, next lagi. Nah, ini ada tipenya. Kalau koleris itu ciri-cirinya anaknya tegas. Kalau ngomong itu keras. Mama, gorengin telur. Tegas banget anaknya. Ya. Kemudian menyukai tantangan. Nggak usah dilarang, tambah kayak disuruh. Dek, jangan dek, takut dek. Enggak, mana tikus dek. Bukan takut, malah dia kepingin mukul gitu. Anak koleris itu jiwa pelindungnya tinggi. Kalau melihat mamanya ketakutan, dia yang ingin maju. Jangan sampai dengar mamanya disakiti, dia yang mau balas. Siapa itu bunda? Siapa namanya? Gitu. Itu anak saya yang nomor 2 itu koleris. Gitu. Ya mamanya anak koleris. Kemudian tidak mudah menyerah. Nah, bagus anak koleris itu. Ya. Jadi misalnya ada apalagi yang sifatnya lomba ya. Jiwa apa namanya kompetisinya itu tinggi gitu. Nah, mama carikan hobinya apa. Kalau hobinya misalnya main sepak bola, wah seneng dia. Turnamen itu seneng dia. Nah, kemudian ciri-ciri anak koleris itu, satu, energi ya namanya, energi, aktif, suka tantangan ya. Kemudian percaya diri dan pemberani ya anak ini ya. Nah, mama kalau punya anak seperti ini jangan dipatahkan. Aduh ini misalnya anaknya, ma aku mau bisa kah kamu, bisa kan? Nah, kalau seperti itu nanti anaknya bisa hilang sifat percaya dirinya. Jadi anak ini masih kecil, masih usia dini ini bisa tambah tumbuh bagus karakternya dari kita menstimulusnya. Bisa mati ya dari cara kita menstimulusnya. Kenapa orang tua itu di usia dini tidak boleh marah,
tidak boleh kejam ya sama anaknya, tidak boleh mendidik dengan kasar, karena anak ini waktunya untuk pendidikan mental. Ya, jadi bagaimana anak ini berani, bagaimana anak ini mandiri, bagaimana anak ini percaya diri dari pendidikan usia dini. Mentalnya itu bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita senang memujinya, anak ini semakin percaya diri. Kalau kita senang membuat apresiasi kemampuannya, anak ini semakin belajar gitu namanya. Kalau kita sabar mendidiknya, anak ini juga akan lebih tenang gitu. Jadi orang tua sekarang itu modalnya adalah tenang, sabar menghadapi proses tumbuh kembang anak ini. Ya mama, nggak usah keburu-buru. Mama pernah lihat kupu-kupu. Kupu-kupu itu berasal dari apa? Ular. Ular itu tinggal di mana sebelumnya? Kepompong. Itu kan ada di dalam daun. Coba kalau daun itu yang lagi belum kering itu kita buka, kira-kira nanti kepompongnya bisa nggak jadi kupu-kupu? Nggak bisa. Kenapa? Karena prosesnya dirusak. Sama dengan anak-anak. Kalau kita terlalu keras di anak usia dini, bisa rusak. Ada anaknya sudah cerdas, mulai kecil, kok besar-besar anak ini diem. Nah itu kita harus evaluasi. Cara mendidik kita benar nggak ya? Gitu ya. Ya harus hati-hati, jangan dipatahkan. Kemudian anak ini tegas, suka memimpin dan suka mengatur. Nah, anak yang sifatnya koleris itu sulit untuk diatur memang mama. Senangnya ngatur. Dek, ayo mandi pagi dek. Bunda juga belum mandi, aku suruh mandi. Protes dia. Bukan disuruh caranya. Caranya, dek sudah jam berapa ini? Adik masuk jam berapa? Dia mikir. Cukup nggak waktunya adik kalau adik belum mandi sekarang? Nah kalau begitu dia langsung. Jadi anak-anak yang koleris itu kalau disuruh tambah marah. Iya. Kemudian anak ini punya jiwa kompetitif, suka menjadi yang terbaik. Misalnya di kelas, Bunda tadi pemilihan ketua kelas. Iya, terus aku nggak jadi ketua kelas. Kenapa kamu sedih? Iyalah. Karena ini memang jiwa pemimpin. Kok bisa aku jadi wakil? Kenapa? Karena teman laki lebih sedikit dari perempuan, jadi ketua kelasnya perempuan. Ya itu koleris. Nah, ini saya ceritain anak saya yang nomor 2 Bunda. Tidak jadi ketua kelas, komplain kok aku nggak jadi ketua kelas. Masih belum malu ya, kalau sudah besar kan malu ya gitu. Terus habis itu cepat mengambil keputusan. Nah, anak koleris itu kurang pertimbangan, maka orang tuanya harus sering mengajak. Bunda aku ambil mainan ini, coba deh, itu harganya berapa deh? Harganya 50.000 ya. Adik kayaknya tempat pensilnya rusak. Oh iya, lebih baik beli yang mana? Tempat apa mainan? Ya sudah, tempat aja. Besok aku kalau punya uang beli mainan. Jadi anak koleris itu nggak bisa kita beli tempat aja. Oh enggak, aku ini kan. Nanti dia akan semakin jadi apa musuhnya mama di depan. Harus dikasih pandangan. Kemudian emosinya kuat, kadang meledak-ledak. Kalau sudah marah, suaranya banter, teriak-teriak, itu juga anak koleris. Kemudian tidak suka basa-basi. Kalau ngomong apa adanya. Aku nggak suka ini, nggak enak. Ngomong apa adanya gitu. Kalau masih kecil ya ketemu gitu. Ya. Tapi kalau sudah besar baru bisa membungkus emosinya. Kemudian langsung to the point. Nah, kalau besok jadi cowok dia gentle, aku suka kamu gitu. Jadi nggak berbelit-belit. Kemudian anak ini suka dilayani, ya karena dia memang
jiwa pemimpinnya tinggi, anaknya suka dilayani. Terus kurang peka terhadap perasaan orang lain. Kadang harus dikasih tahu, bunda pusing. Kadang dia nggak tahu. Nah, kira-kira senang nggak punya anak seperti ini, mama? Sudah. Udah ya, gitu. Masih belum belajar ini, ketemu ngadepin tipikal yang seperti ini agak mikir, tuh anak ini seperti ini, saya harus nangani kayak apa ya, gitu. Kadang kalau dulu saya mikirnya, dosa apa ya saya, kok anak saya seperti ini. Maksudnya apa saya dulu itu apa nyakitin orang tua saya ya, kok anak saya begini gitu ya, misalnya suka teriak-teriak, suka nangis nggak jelas gitu ya, gitu. Tapi ya kembalikan lagi ke Allah, sudah kita berdoa sama Allah, ya Allah berikan kesabaran, kekuatan, saya bisa menghadapi anak ini, gitu. Ternyata setelah dipelajari, oh anak ini besok tipikal pemimpin gitu. Kalau saya didik dengan baik, dia akan menjadi pemimpin hebat nantinya. Dia bisa mempengaruhi orang banyak. Kalau misalnya kita sabar, anak ini juga akan sabar. Nah, jadi seperti itu. Yang masih kecil itu memang kelihatannya itu jelek-jeleknya mama, karena nggak bisa nutupin. Karakter aslinya itu kelihatan. Nah, tinggal bagaimana kita mendekatinya gitu. Kemarin waktu pulang, anak saya itu cerita gini, bunda, aku dibully sama temanku. Dibully kenapa? Terus main sepak bola gitu ya, mungkin rebutan bola. Terus singkat cerita dia kalah. Akhirnya temannya bilang, wih cemen. Nah dia bilang dibully verbal gitu. Terus aku nanti mau tanding lagi biar tak kalahin. Gitu. Jadi cerita seakan-akan dia itu kepingin membalas. Nah, tinggal kita harus meredam emosinya. Jadi seperti itu. Adik itu sudah pinter, tapi kalau bermain itu bukan pakai hati. Kenapa bunda? Kalau pakai hati kamu punya dendam, punya marah. Kalau bermain enjoy aja, senang aja, karena itu biasa gitu. Jangan marah, kamu kalau begitu nggak punya teman gitu. Jadi harus diarahkan ya namanya, harus diarahkan. Nah, next slide. Cara menangani anak kolerisnya dan dia pahami dan hargai karakter dasarnya. Jadi satu, mama kalau bilang ke anak itu, misalnya anaknya punya jiwa kolerik, anak mama calon pemimpin yang sabar. Nah, kan anaknya akan turun tuh. Anak mama calon pemimpin yang baik. Kalau pemimpin yang baik itu kalau ngomong yang baik, minta tolong yang baik. Ambilin, calon pemimpin, tapi pemimpin yang baik ya. Nanti malu dia. Malunya maksudnya dengan tadi ya, kata-kata halus malu. Kemudian berikan bahasa yang tegas dan logis, libatkan dalam mengambil keputusan. Nah, jadi ketika dia kita mengambil kebijakan untuk anak ini, mama harus sertakan. Tadi nih, saya punya salah sama anak saya. Dia kan dompetnya banyak koleksinya, tapi dompet murah-murah itu mama. Sekali waktu ada saudara ke rumah, minjem intinya bilang dompetnya rusak. Oh yaudah ambil, saya suruh milih dompetnya anak saya, milih yang hitam, diambil lah sudah. Saya nggak bilang sama anak saya. Nah tadi pagi, bunda, dompet hitamku nggak ada. Oh iya nak, sama bunda dikasihkan. Kenapa bunda nggak izin aku? Ya Allah, gitu. Terus bunda tahu nggak? Di situ ada uang 500.000. Iya kan nak, gitu. Iya itu uang THR waktu lebaran. Loh,
maafin, saya nggak tahu. Merasa bersalah saya sama anak saya. Maafin ya nak, nggak bisa, cukup maaf, aku hilang. Akhirnya ya sudah bunda ganti, tak ganti bun, ganti 500, yang 50.000 dikasih ya bunda, maafin bunda. Akhirnya dia bilang, semoga rezekinya bunda banyak. Itu kesalahan ya mamanya. Jadi kadang kita tuh ya belajar dari itu. Bukan berarti itu anak kita kuasa kita. Kalau itu sudah menjadi haknya, kita nggak boleh asalnya. Nah itu akhirnya mengingatkan saya. Tapi alhamdulillah akhirnya ketemu, karena tadi saya tanya, oh iya deh, ada, nggak dibuka selerekannya itu, sama yang minta dompet itu belum dibuka. Nah kemudian yang selanjutnya, ajarkan empati dan menghargai orang lain. Ketika dia misalnya teriak sama orang, orang tuh punya perasaan. Kalau kamu ingin disayangi orang, jangan mudah membentak orang. Nah, harus sering diingatkan begitu. Kemudian jangan melawan dengan emosi. Nah, tadi ketika anak meledak-ledak, jangan melawan dengan ledak-ledak. Biar dia belajar sabar dengan sikap kita. Ya. Kemudian uji perilaku positif. Jadi kalau misalnya dia hari ini adik nggak marah. Nah, anak yang kolerik itu satu hari itu kalau nggak nangis, marah itu pasti ada. Pasti ada. Kalau masih kecil tuh banyak nangis. Kalau sudah agak besar banyak marah. Nah, mamanya kasih tahu, hari ini adik hebat nggak nangis. Misalnya hari ini adik hebat nggak marah. Itu pelatihan saya ke anak saya itu. Nonton. Alhamdulillah berhasil mama. Gitu. Cuma kalau nada tinggi memang kadang ini lagi gitu. Gayanya memang sudah gayanya ya. Kemudian hal yang harus dihindari tadi membentak atau mendominasi anak ya. Jadi kalau kita membentak semakin menyuburkan emosinya dia. Kemudian yang kedua, memberi perintah tanpa alasan. Kalau saya misalnya minta ambilkan selimut gitu, bukan diambilkan selimut, enggak. Adik, bunda kedinginan deh, minta tolong deh, bunda kedinginan. Dia bilang, kenapa bunda? Bunda masuk angin. Terus apa bunda yang bisa aku buat? Tolong adik bisa ambilin selimut enggak? Langsung lah. Jadi kayak kita membutuhkan dia dulu gitu. Karena dia punya jiwa pemimpin, anak ini pasti nggak senang melihat orang lain susah. Bagusnya begitu. Kemudian terlalu memanjakan atau menyerahkan semua keputusan bisa membuat mereka jadi bosi atau kurang empati. Nah ini terlalu membiarkan juga nggak bagus juga. Jadi harus ada edukasi terus ke anak ini tentang kebaikan, tentang tanggung jawab. Nah seperti itu. Oke. Siapa kira-kira yang punya anak koleris? Alhamdulillah, calon pemimpin. Nanti kalau di kelas sering ditunjuk jadi pemimpin di mana saja. Nah, mohon maaf saya itu kayaknya ada sifat kolerisnya, Mama. Mulai SD yang saya ingat kalau pemilihan pengurus itu pasti jadi, entah jadi ketua, entah jadi sekretaris gitu. Dua pasti. Baru sudah tua ini dijadikan bendahara. Saya pengalaman jadi bendahara ini sudah seperti ini. Kalau dulu kalau nggak ketua, sekretaris. Nah itu mungkin apa jiwa pemimpinnya ada mulai kecil. Next lagi. Nah yang kedua sanguin. Sanguin dong, gitu ya mamanya. Mama seneng nggak minta sanguin? Sanguin itu tipe anak ceria. Anaknya itu seneng senyum, ramah. Saya sungguh seneng loh punya anak kayak gini. Kemudian suka bersosialisasi, terus penuh semangat, mudah bergaul dan menyukai perhatian. Kalau ini ibarat artis, anak ini seneng dilihat public figure ya, anak sanguin gitu ya. Nah, ciri-ciri anak sanguin itu periang dan penuh energi. Biasanya ada ya, Mama kalau di mungkin Bunda Usada ya di kelas anaknya gampang lucu, ramai, banyak teman, itu anak sanguin. Kemudian suka bercerita, suka menghibur, ya, itu anak sanguin.
terus mudah berteman, suka keramaian, ya anak sanguin. Respon dan ekspresif, mau diajari dongeng, mau diajari nyanyi, cepet anak sanguin. PD-nya banget, ya. Mudah berubah keinginan, cuman anak sanguin itu mudi, apa ya? Kadang kalau sudah dia jengkel ya kelihatan jengkelnya. Iya, kalau dia lagi seneng ya seneng. Kalau dari rumah sudah diomelin sama mama, sehari dia di sekolah ya cemberut. Anak sanguin itu nggak bisa nutupin emosinya. Terus kurang fokus, ya anak sanguin itu suka rame biasanya. Anak sanguin itu nggak suka sepi. Tidak terlalu suka detail, jadi kurang apa ya, kurang rajin ya mungkin ya, kurang teliti. Jangan dijadikan bendahara ya kalau anak sanguin, nanti duitnya hilang. Anak sanguin itu suka pujian dan butuh dukungan sosial. Biasanya sering begini ke mamanya, misalnya perempuan, "Mah aku cantik nggak? Mah aku cantik nggak?" gitu. Kalau cowok, "Mah aku cakep nggak? Mah?" gitu. Senang dipuji gitu. Ya, anak sanguin itu. Ada yang seperti itu? Ada kan? Iya. Pakai baju bagus, "Mah bagus nggak?" gitu. Kayaknya pingin sama mamanya itu dipuji gitu. Anak sanguin. Nah, anak yang sanguin ini cara menanganinya. Next lagi Bunda. Nah, cara menangani anak sanguin itu berikan perhatian dan apresiasi secara teratur. Artinya mama jangan pelit muji, senang muji. Anak mama sudah mandi, pintar, cantik, senang sudah. Besoknya mandi nggak usah disuruh. Ya, jadi kalau punya anak sanguin seperti itu. Misalnya kok malas belajar, anak mama ntar lagi lo bisa ranking, ayo belajar yuk gitu. Jadi nilaimu kok 8, pinter lo, kalau kamu belajar lagi tambah 100 gitu. Jadi memotivasinya itu dengan memujinya. Kemudian buat aktivitas belajar jadi menyenangkan. Nah, karena dia tidak mudah fokus, apa yang dia suka? Kalau dia suka musik, ya hadirkan musik waktu belajar. Tapi kalau bisa arahkan ke sholawat atau ke musik religi, biar dia terbiasa dengan sesuatu yang bagus, ya mamanya. Kemudian latih fokus dan tanggung jawab secara bertahap. Nah, anak sanguin ini agak teledor. Jadi misalnya dia mau ke sekolah, dia lihat di dalam tasnya ada apa saja, ada krayon, ada buku. Nanti kalau copot kaos kaki langsung masukkan ke tas ya, karena anaknya agak teledor, jadi mudah hilang barangnya. Nah, kemudian juga bantu atur emosi dan kontrol diri. Nah, kalau anak ini mau diajak kemana, jangan dimarahin, biar anak ini nggak sepanjang jalan akan cemberut. Ya, jadi sebelum sekolah harus buat emosinya baik dulu. Seandainya mama tadi keceplosan habis marahin, bagaimana sebelum sampai sekolah anak ini hilang marahnya sama mama dulu? Ya, minta maaf ya nak ya, peluk mama. Kan gampang. Hilangin marah anak itu, hatinya ini dekatkan dengan hatinya mama. Peluk mama. Gitu. Ya, tapi kalau sudah besar, untuk anak yang laki bukan peluk depan ya, peluk samping. Ya, kalau untuk anak perempuan dielus atau begitu. Intinya lawan jenis jangan peluk depan. Kalau masih kecil peluk depan, apa peluk mama. Itu akan mengurangi emosi, termasuk mengelus otak anak ini, itu mengurangi. Apalagi dibeli-belikan. Ya mama ya, kadang kan ada yang seneng beli susu apa gitu ya, dibelikan hilang emosinya. Kemudian berikan waktu sosial yang cukup. Nah tadi anak itu pada dasarnya dia makhluk sosial, jadi jangan biarkan anak ini sendiri. Itu pengaruh kepada stres. Dia butuh teman. Biasanya yang di perumahan ini kan kurang teman ya mamanya. Gimana caranya anak bisa bersosial? Ya mungkin dari sekolah ini dia kesempatan untuk bersosial. Kalau masih kurang dia cari di tempat ngaji supaya dia bersosial. Seperti itu. Hal yang harus dihindari membandingkan dengan anak lain yang lebih tenang atau rajin.
nggak suka kalau dibanding-bandingkan. Anak Samui. Kemudian memarahi dengan kasar, nah itu dia cepat tersinggung juga. Anak Samui itu senang dipuji dan senang dilembutin, mama. Ya, yang punya anak Samui jangan kasar. Kalau kasar, anaknya nggak kerasan di rumah. Ya, ada ponakan saya itu Samui, ibunya koleris, jadi lumayan. Ya, hanya kalau sudah di rumah, aku mau jadi anaknya ibu aja, enak anaknya ibu, gitu. Seneng ke saya kan budenya. Aku seneng jadi anaknya ibu. Terus anak saya bilang, belum tahu kalau udah marah. Jadi dimetahin lagi. Masa Allah, kalau anak kecil sama curhatan ya. Tapi anak saya tuh walaupun dikasih tahu nggak marah, itu katanya marah gitu. Nah, kemudian mengharapkan kedisiplinan penuh tanpa latihan bertahap, ini hanya membuat mereka frustasi. Jadi kalau misalnya disiplin terlalu kenceng, anak ini tambah frustasi. Anak saya harus dikasih jadwal. Jadi misalnya pagi jam berapa bangun, habis itu nanti sekolah, habis itu nanti istirahat, ngaji dan lain-lain, itu ada jadwal. Nah, anak sambil ini akan belajar dari jadwal. Kalau terusan mama mengingatkan, dia akan frustasi. Seperti itu. Oke, next lagi. Nah, sekarang melankolis kurang 2 ya mama, kayaknya sudah mulai gelisah. Belum sarapan ya. Ayo dimakan dulu kuenya. Yang ketiga melankolis ya. Melankolis itu tipikalnya anaknya lebih sensitif, analitis ya, teliti ya, kemudian perfeksionis. Anaknya perfect ya, kayak senang sempurna. Misalnya mata bagaimana ini rapi, bersih, warnanya seimbang. Nah, itu anak melankolis. Suka ketenangan dan berpikir yang sangat mendalam. Anak melankolis itu pendiam, kadang senang sendiri. Anak itu pemikir, anak melankolis itu. Nah, jadi rapi. Kalau misalnya perempuan pakai baju ini hijau begitu, nggak seneng yang tabrakan. Beda kalau Samui itu agak ini unik katanya, pakai baju apa aja nyantai gitu. Tapi kalau melankolis itu lebih rapi. Jadi memang kalau ada anaknya misalnya masuk ke sini, kok salah seragam, nangis minta pulang, berarti melankolis itu. Bagi dia visual apa sesuatu yang tampak itu sangat diperhatikan dalam kondisi. Kemudian suka teliti, perfeksionis ya, tampil sempurna. Kalau sisiran nggak hanya sisiran, pakai minyak, pakai baju, pakai parfum. Nah, itu melankolis itu. Nah, kemudian suka merencanakan dan terorganisir. Jadi kalau dia sudah besar bagus, misalnya jadi ibu, ayah belanjaku berapa? Saya 2 juta, oh dibuat beras, buat minyak, dibuat ini, itu rapi banget, berencana. Ya, ngerti. Jadi senyum-senyum siapa ya yang begitu? Saya begitu, Bapak, perfeksionis. Agenda saya mulai awal nikah sampai sekarang masih ada. Jadi ketemu, mulai honor suami 80.000, dibuat apa itu saya tulis gitu. Tapi sekarang capek, wis nggak benar. Iya, biasanya melankolis itu memang terencana. Banyak kurangnya kalau sekarang. Banyak kurangnya. Jadi itu. Kemudian apa lagi ya? Serius dan suka berpikir mendalam. Nah, ini. Jadi kalau ada sesuatu problem, dia sering dipikirkan gitu. Nah, jadi kalau orang tidak diimbangi dengan ilmu, tidak diimbangi dengan iman, ya gampang stres. Memang orang yang perfeksionis itu, gitu, gampang sakit, gitu, karena pemikir, gitu. Ya, jadi ini harus latihan bercanda malah kalau yang perfeksionis itu. Saya itu kalau mau tidur pasti mendengarkan murotal. Kenapa? Karena otak saya itu pemikir. Kalau tidak didiamkan dengan murotal tadi, tidur tuh tak bisa tidur gitu. Berbeda kalau
suami ketemu bantal langsung kok cepet banget gitu ya gitu. Nah itu tipikal berbeda. Suami memang sanguin, saya melankolis gitu. Nah ya untungnya dapat suami yang sanguin, akhirnya suka nyanguin ya. Suka menghibur gitu, kita ngomong serius, dia ngomongnya langsung nyeletuk bikin ketawa gitu ya. Ya memang jodoh itu seperti itu ya, mungkin dia berpasangan ya makanya jadi itu. Nah, suka menyendiri dan butuh waktu sendiri tadi ya, takut gagal dan mudah khawatir. Ini banyak ada rasa takut gitu. Makanya kita perlu mengenalkan takwa sama Allah supaya anak itu ketika ada ketakutan kembali lagi ke Allah. Bunda, aku takut nanti aku ulangan gitu. Anak saya yang pertama, adik takut tuh biasa adik. Bunda kalau mau ngadepin apa-apa awalnya juga takut gitu. Misalnya Bunda parenting, nanti berapa orang ya yang datang, kira-kira misalnya perjalanan sini ke sana nutup, enggak khawatir di perjalanan ini kan pasti ada kekhawatiran. Tapi takut itu ya udah, kita berzikir sama Allah, kita bertakwa sama Allah, nanti Allah yang akan mengatur semuanya gitu. Jadi kalau sudah anak dikenalkan sama Allah itu enak bun ya. Jadi akhirnya kan sekarang di Mahat Bunda sering nangis, ingin pulang, capek gitu. Nah, gimana besok mau ngajar, gimana besok mau mimpin kalau nggak punya ilmu. Karena dia waktu diwawancarai di pondoknya dulu, untuk apa masuk di sini? Saya ingin belajar agama. Untuk apa? Supaya bermanfaat untuk masyarakat. Jawaban dia kan begitu. Jadi kita ingatkan lagi gitu. Nah, anak yang mudah takut dan khawatir, dekatkan sama Allah. Jadi banyak zikir, banyak ngaji supaya jatuhnya tenang. Okay. Karena nggak bisa dinasihati. Kalau dinasihati tanpa mikir, jadi lebih banyak zikir. Kemudian setia dan tanggung jawab. Wah ini kalau melankolis nih, setia dan tanggung jawab. Kapan lalu suami itu cerita, di si A kayaknya baik banget ya adik. Ternyata adik, kenapa? Ada pil, astagfirullahaladzim, akhirnya terjadi perceraian. Ya itu ya cerita ya suami saya. Ujuk-ujuk suami saya bilang, kalau adik gimana? Masih meragukan saya. Jadi aku ya bukan takut ayah, aku takut Allah. Kalau orang sudah takut sama Allah nggak akan berani mengingkari siapapun, ya Bunda ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, sulit menerima kritik tapi punya standar tinggi. Jadi untuk memberikan masukan kepada anak yang melankolis harus hati-hati karena dia pemikir banget gitu. Nah, kemudian juga punya standar tinggi. Kadang orang itu mengkritik, dia nggak tahu bahwa yang dia pikirkan itu punya standar lebih dari yang mengkritik tadi. Contoh nih, saya kan mengelola lembaga ya, mengelola lembaga. Kemudian ada wali murid itu mengkritik, oh Bunda, kenapa sih anak-anak masih kelas 1 SD kok dikasih meja sama kursi seperti anak TK gitu ya? Kan sudah SD kok kayak TK lagi gitu ya. Nah, bolehlah kritik masukan. Padahal dengan anak-anak disepertikan anak TK ini kan masa transisi supaya anaknya kerasan di SD. Nah, jadi sebenarnya kita punya standar lebih tinggi, hanya saja tadi yang mengkritik belum paham. Jadi itu. Oke, next lagi. Nah, cara menangani yang harus dihindari untuk anak melankolis, berikan rasa aman nih, cara menanganinya ya, berikan rasa aman dan dukungan emosional. Jadi ibu harus, kalau misalnya anaknya pemikir, buat dia aman, buat dia tenang, buat dia nyaman. Jangan sering kasih kabar buruk sama anak yang melankolis, karena anaknya sudah pemikir. Oke? Saya kapan lalu ada anak kelas 6, anaknya melankolis, ibu mohon maaf sih, kepala sekolah mungkin terlalu standar tinggi ke anaknya, akhirnya anaknya stres. Pas waktu di sekolah dia diam terus. Ayah saya dekatin, kenapa?
sampai di rumahnya ada ayah, ada ibu, saya suruh cerita, dia bilang satu, aku ingin dihargai Bunda. Jadi, kemungkinan terlalu banyak dituntut sehingga anak itu sampai seperti itu. Saya sampai, nah kamu mau ke Roxy, ayo beli apa? Diantarin sama Bunda. Bunda, pingin apa nak? Pingin anak, karena anak itu mogok, nggak mau belajar. Ternyata satu, aku ingin dihargai Bunda. Nah, dievaluasi, ayahnya terlalu keras, ibunya terlalu menuntut. Nah, jadi kalau punya anak melankolis jangan sampai terlalu tekan ya, menekan. Kemudian jangan tekan dengan kritik keras ya, makanya ajarkan bahwa kesalahan adalah hal yang wajar. Misalnya dia melakukan kesalahan, selalu ajari dia untuk memaafkan dirinya sendiri dan memaafkan orang lain. Ya, karena anak ini kadang sering dipikir gitu. Ya, jadi ajarin untuk memaafkan orang lain. Kalau zikir itu perbanyak istighfar. Kalau orang senang baca istighfar, hatinya itu bisa legowo. Misalnya dia itu tersakiti, insya Allah mudah memaafkan orang lain. Ya, jadi banyak istighfar. Kemudian berikan struktur dan rutinitas anak ini, dukung kreativitas dan bakat mereka serta tunjukkan apresiasi pada usaha dan hasil. Sebenarnya satu sama yang lain itu hampir sama. Apa? Butuh kesabaran mama. Ya, butuh kesabaran mama ngadepin anak ini, kemudian mendengar apa ceritanya dia, itu banyak ditampung, begitu, tidak banyak merintah, itu ya. Jadi orang tua itu ya lebih banyak memberikan teladan, contoh. Nah, selanjutnya hal yang harus dihindari membandingkan dengan anak lain, itu semua anak nggak seneng dibandingkan. Kemudian memaksa cepat berubah, nah itu ya terlalu, kamu sudah umur sekian, itu loh lihat anak tetangga bisa seperti ini, kamu kok nggak bisa? Nah ini paling nggak senang. Ya, mamanya ini anak kita bukan anak tetangga. Ya, kemudian menyepelekan perasaan mereka, sangat peka dan bisa merasa tidak dimengerti. Jadi anak melankolis, oh kamu itu dikit-dikit ngambek. Nah, ini menyepelekan. Ada di tetangga saya ini, saya nggak cerita di mana, tapi itu sampai S2 anak itu bagus pendidikannya, tiba-tiba bunuh diri. Ya, kenapa? Kenapa? Karena ledakan emosi yang mulai kecil tadi tidak tersampaikan, sehingga ketika dia sudah besar, meledaknya ketika sudah besar kan. Jadi sebenarnya pendidikan yang penting untuk anak pertama kali adalah pendidikan emosi. Pendidikan emosinya pada waktu masih kecil. Anak teriak, jangan ikut teriak. Sabar gitu ya. Jadi anak nangis, ya jangan dipukul. Ya, anak yang emosinya terus terpendam akan mengakibatkan kalau nggak mencelakai orang lain, mencelakai dirinya sendiri. Ya, jadi itu ya Bu ya. Jadi lebih baik kalau kita tidak bisa mengelola emosi di depan anak, kita pergi dulu, hibur dulu diri kita, wudhu dulu, apalah ngaji kan, baru nanganin anak kita. Hiburan yang paling murah adalah apa? Zikir. Ya, bukan shopping. Kalau shopping kan habisin duit ya. Ya gitu. Insya Allah kalau sudah kita banyak zikir gitu, hati kita lebih adem, apalagi sampai ngaji gitu ya, apalagi kalau malam qiyamul lail ya, itu paling tombol hati itu. Nah besok kita ngomong ke anak cepet kok bisa, Allah yang bantu gitu ya. Jadi kaulan kafilan, kaulan yang kata-kata yang penuh hikmah itu dari siapa? Dari ibu yang solihah.
Iya, jadi itu. Jadi jangan sampai kita terlalu menuntut banyak ke anak, omongan dicampaikan ke anak, akhirnya sampahnya masuk ke dalam anak, pas sudah bludak banjir tuh nyelakain diri anak itu, ya. Nah, next lagi ada pragmatis, ya. Terakhir ya. Mohon maaf mama, ini tanda-tanda usia agak gerihan. Nah, yang pragmatis itu tipikal anak yang tenang, anaknya pendamai, mudah beradaptasi, tidak suka konflik dan cenderung sabar. Nah, kalau punya anak seperti ini semuanya ya mama ya. Tapi kadang bingung juga. Kalau misalnya ditanya, "Dek mau makan apa?" Terserah. Iya, anak pragmatis itu suka terserah jawabannya. "Adik beli baju ini," terserah. Suka begitu. Anaknya kebanyakan apa kata mama. Banyak nggak punya pilihan gitu, terserah mama. Punya nggak anak seperti itu? Ada? Anak saya yang pertama itu mama pragmatis. "Adik sekolah di sana," terserah bunda. "Adik baju ini," terserah bunda lah. Nanti jodoh bunda lagi. Gitu. Ya enak-enak aja gitu, terserah bunda. Cuma kadang kita tuh bingung, anak ini seneng apa enggak gitu ya. Anak itu nggak pernah mempermasalahkan sesuatu gitu loh, santai banget gitu. Ya, sabar banget. Di mana saja dia disenengin teman. Ini saya yang pertama bu. Jadi perempuan banget. Kalau sudah turun dari mobil itu, "Kakak Azra," adik kelasnya gitu. Kalau temannya, Azra sini gitu. Banyak yang menyukai. Tapi banyak yang sukai cuma melo, gampang nangis gitu. Anaknya gitu. Nah, ciri-ciri anak pragmatis itu tenang, santai, sabar. Serang ke santai dan kadang ya apa ya, anaknya karena santai banget jadi cenderung lambat. Iya. Jadi kalau misalnya mau berangkat sekolah, kalau masuknya jam 7 dia harus siap-siap jam 5. Karena anaknya santai banget tuh anaknya. Kak, belajar Kak biar ranking. Biar aja gak ranking, santai banget gitu. Jadi susah mau bikin dia prestasi karena nggak punya ambisi anak yang pragmatis itu. Tapi kalau sudah jadi ibu soleha banget, nggak banyak tuntutan ke suaminya. Anak saya kalau sudah dikasih uang masuk Indomaret, yang dibeli cuma satu, apa yang dibutuhkan itu. Saya kasih uang 500.000 nggak habis-habis gitu. Jadi dikasih lagi masih ada yang kemarin gitu bu. Ya senang orang tuanya. Itu anak pragmatis. Sampai ibunya itu yang beliin baju ini biar anaknya ini apa mau ganti baju, susah mau ganti baju dari sesuatu yang dia sukain itu. Nah, anak pragmatis itu. Kemudian tidak suka konflik, cenderung mengalah. Terus mudah beradaptasi dan fleksibel. Anak pragmatis, setia, konsisten dan stabil emosinya. Kemudian cenderung pendiam, tidak suka menonjol, nggak suka dilihat. Nah, kalau jadi ini sutradaranya. Kalau Sanwi itu yang di depan itu artisnya. Kalau pragmatis itu sutradaranya, manajernya. Setia, konsisten, sulit menyatakan pendapat. Nah, mau ngomong, "Dek, kamu gimana perasaannya?" Ya begitu-begitu aja, gitu. Enggak. Apa dia senang, apa dia marah itu nggak ketemu gitu. Kayak malaikat ya. Suka kenyamanan dan rutinitas ya. Kurang inisiatif. Nah ini kurang ide, terserah ya. Tapi dapat diandalkan. Dia kalau sudah melakukan sesuatu bisa jadi gitu. Anak pragmatis. Nah, nanti kalau cari jodoh, carikan jodoh yang apa mah? Melankolis atau koleris ya. Jangan carikan jodoh yang pragmatis, sama-sama nanti gak punya ide. Takut melakukan sesuatu. Sebenarnya ada ide tapi takut. Seperti itu anak pragmatis ya. Oke, next lagi. Cara menangani anak yang harus
cara menangani dan yang harus dihindari. Jadi kalau menanganinya dorong untuk berani mengambil keputusan. Oke. Kakak sekarang sudah kelas ini, kakak mau sekolah di mana? Nggak tahu. Ayo coba diajak keliling. Yang ini, ambil yang mana? Dia lama. Yang mana kak? Sampai dia mengambil keputusan. Ya mama ya. Jadi apa namanya? Kalau mama yang memilih terus, anak ini akan terus bergantung sama mamanya. Ada kan anak laki menikah sama istrinya, ada apa-apa lari ke mamanya. Nah itu berarti ciri-ciri pragmatis anak ini, dan mamanya tidak bisa menjadikan anak ini mandiri. Jadi mama yang punya anak pragmatis, ajarkan jiwa pemimpin sama anak ini. Bukan nggak bisa, ini karakter dasar, tapi bisa dirubah dengan pendidikan dan kebiasaan. Ya. Kemudian bangun kepercayaan diri. Kakak lu pinter, harusnya kakak bisa seperti ini. Ya gitu. Dikasih pujian dan motivasi. Kemudian berikan dorongan yang lembut tapi konsisten. Anak ini nggak suka ditekan, ya, tapi dia senang dinasehati. Kemudian latih inisiatif secara bertahap. Misalnya pilih baju warna apa ya kak? Ini kan, nah udah kita ambil pilihannya. Ini makan apa kak? Kita ambil pilihannya, sehingga dia berani memilih sesuatu. Kemudian jangan terlalu memanjakan atau menyuruhnya terus menerus. Nah, jadi nanti jadi robot anak ini kalau mamanya suka nyuruh. Tapi lebih banyak dia. Kayak misalnya TK, bunda bajuku mana? Mama yang ngambilin. Nah itu salah. Bajumu ini baju siang, ini baju malam. Baju siang, baju malam kan baju main, baju tidur kan gitu ya. Ini misalnya baju seragam, tinggal kamu pilih mana sekarang yang cocok buat kamu. Begitu mama. Jadi mama nggak harus mama yang ngambilin bajunya. Nanti anak ini terus tergantung sama mama. Jadi di rak itu mama tulis kalau perlu, supaya anak itu tahu. Saya begitu sama anak saya itu mama. Baju itu saya lipat, baju dan celana itu biasa satu pakai. Nah, jadi anak tinggal ngambil satu begitu. Ini baju ngaji nak, panjang-panjang buat sholat ini. Ini baju main, ini seragam. Kamu pilih. Gitu. Termasuk misalnya kita ajak belanja, anak kita kasih kepercayaan. Kamu suka sabun yang bau mana? Pilih. Itu salah satu upaya untuk membangun kepercayaan anak dan memimpin dirinya sendiri. Gitu. Memilih ya. Ajari mengelola waktu dan prioritas, ya itu ya. Jadi mama biasa nggak di rumah terjadwal? Anak tidur jam berapa? Jam 8. Ya itu harus terjadwal. Jangan sampai los anak tidur sakarep dhewe masih jam 10, masih jam 11, sak tidurnya itu nggak bagus. Karena apa? Kalau anak sudah kita atur disiplin waktu, maka anak ini insya Allah nanti akan sukses. Karena anak ini kan dari bagaimana mengelola waktunya. Nah, ngonten. Jadi kalau misalnya jam 9 sudah tidur, nah, bagaimana anak tidur? Lampu harus mati, murotal dihidupkan, pintu ditutup, orang tua juga ikut tidur. Semua akan terkondisikan tidur nanti. Nah, pagi otomatis anak akan bangun. Kadang sebelum subuh bisa bangun anak itu. Nah, jadi itu kita bangun. Jangan anak bangun tidur dek, tidur masih jauh, tidur nanti kamu kalau sekolah baru bangun, jangan kan ya. Bangun, ajarin anak sholat subuh walaupun masih umur 4 tahun, umur 3 tahun, ajarin. Ayo nak sholat. Kalau perlu digendong taruh di sebelahnya mama. Ya, gitu. Anak itu ada penjaganya. Kalau kebaikan yang kita dekatkan sama anak ini, maka anak ini yang jaga baik. Tapi kalau keburukan yang kita ini, ya anak ini akan yang jaga ya setan. Ya, jadi anak itu ada penjaganya.
Jadi dekatkan kepada kebaikan. Insya Allah kita akan nggak sulit mendidik mereka kalau dia biasa kita ajak ibadah. Selanjutnya, hal yang harus dihindari menekan atau membandingkan sama ya, terlalu mendominasi keputusan, kemudian mengabaikan karena mereka terlihat baik-baik saja. Oh, kalau anak yang menang apa gitu. Ternyata banyak loh, mohon maaf, teman perempuan itu, ada beberapa teman perempuan saya dulu kelihatannya diam, tiba-tiba hamil duluan, ya kan? Orang yang seperti itu karena anak ini mudah dipengaruhi, mudah dirayu. Nah, jeleknya anak pragmatis itu begitu, mudah dipengaruhi, mudah dirayu, mudah pengaruh teman. Jadi kalau dia salah lingkungan, anak ini paling mudah patah hati juga anak. Kadang udah cantik, kok anak ini apa namanya mau ya itu karena sifatnya pragmatis tadi. Jadi mama yang punya anak pragmatis harus agamanya dikuatin ya. Saya buat anak saya yang pertama itu mah yang pragmatis, saya bilang begini kan, kakak besok kalau suka sama orang harus ceritain sama bunda. Nah, karena anak ini kan sebenarnya penakut, jangan sampai anak ini kita takut-takutin malah nggak cerita sama kita. Suka itu hal yang lumrah, pasti ada. Mulai SD ada rasa suka sama lawan jenis, SMP ada, ya kan? Nah, itu jangan kita patahkan ke anak. Tapi kita nggak boleh memelihara kalau belum menjadi syah suami kita, gitu. Terus gimana bunda? Sekedar suka itu teman kita, bukan suka berlebihan. Gitu harus kita pahamkan kan. Nah, ini aurat, ini nggak boleh disentuh orang, ini nggak boleh disentuh, ini nggak boleh disentuh. Mulai kecil harus dikasih tahu supaya anak-anak kita nggak menjadi korban. Ya, kadang ada kan orang bukan hanya lawan jenis, laki sama laki aja ada. Nah, itu bunda kasih tahu mana yang bisa disentuh, mana yang tidak. Ini nggak boleh dicium, ya. Ini, gitu. Kalau ada yang begitu, hindari orang itu atau teriak. Seperti itu harus dikasih tahu. Jadi anak-anak biar paham ini arah baik dan tidak. Anak pragmatis juga begitu, harus dikasih tahu lingkungan yang baik dan tidak. Nah, next lagi, sambut. Nah, jadi tidak ada kepribadian yang lebih baik dari yang lain. Jadi satu sama lain itu ada plus minusnya ya mama ya, gitu. Tapi bisa menjadi plus kalau kita arahkan kebaikan. Ya, yang minus bisa jadi plus kalau kita tahu strateginya, cara menanganinya, ya, seperti itu. Nah, kemudian setiap tipe punya kelebihan dan tantangan. Jadi tugas kita adalah memahami, mendampingi dan mengembangkan potensi mereka dengan pendekatan yang tepat. Jadi orang tua ini kalau anaknya dua, ya ibunya harus pintar berbagi peran. Siapa yang anaknya lebih dari dua? Alhamdulillah. Nah, cara memperlakukan ke anak berbeda ya bedanya, sesuai dengan karakternya. Nah, seperti itu. Next lagi, selesai. Alhamdulillah.
من شر ما بعد. اللهم إنا نعوذ بك من جور السوء ومن السوء ومن ساعة السوء ومن شر السوء وجور السوء. اللهم ألف بين قلوبنا وأشمل ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلم والنور. اللهم ربنا في أسمائنا وبشرنا وقلوبنا. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا شكورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.